Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiela Nafasa Fitri dengan NIM 109 kelas A2 semester 3 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran visual. Yang pertama, kita sebagai guru perlu menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai dan memberi motivasi kepada siswa agar mereka dapat antusias selama pembelajaran. Setelah itu, masuk ke dalam materi apa yang akan siswa pelajari, menyampaikan gambaran materi apa dengan tahapan-tahapan yang jelas sehingga siswa dapat mempersiapkan diri dengan baik. Selain itu, kita menyampaikan karakteristik dan informasi mengenai metode pembelajaran yang akan digunakan dalam bentuk presentasi maupun narasi dengan menunjukkan gambar-gambar. Lalu siapkanlah gambar-gambar dan mintalah siswa mengurutkan gambar-gambar tersebut menjadi satu kesatuan konsep yang benar. Sebagai contohnya, dalam pembelajaran proses metamorfosis kata, maka perlu menyiapkan gambar telur, kecebong, kata muda, dan kata dewasa. Sembari siswa mengurutkan gambar dapat mengulang pengertian-pengertian terkait materi ajar siswa memperoleh pemahaman yang maksimal. Selanjutnya, perlu memberikan pendampingan kepada siswa selama berjalannya pembelajaran. Minta siswa memberikan argumennya mengapa mereka memilih urutan gambar yang mereka pilih. Apakah mereka yakin dengan pilihannya? Dapat melihat kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai berdasarkan kemampuan siswa dalam memberikan argumen. Tahap akhir perlu melakukan evaluasi terhadap hasil pembelajaran. Kita dapat memvariasikan metode pembelajaran ini untuk individu maupun kelompok. Selain itu, evaluasi juga dapat diperlukan untuk rencana pembelajaran selanjutnya. Contoh penerapannya, menggunakan gambar dan poster. Guru dapat menggunakan gambar atau poster yang menarik dan relevan atau terkait dengan materi pembelajaran. Misalnya, jika sedang mempelajari tentang binatang, guru dapat menampilkan gambar-gambar binatang di dinding kelas atau menggunakan poster berisi informasi terkait binatang-binatang tersebut. Flashcard. Guru dapat menggunakan flashcard yang berisi gambar-gambar objek atau konsep yang sedang dipelajari. Misalnya flashcard dengan gambar-gambar buah-buahan, angka atau huruf dapat membantu siswa mengenali dan menghafalnya dengan lebih mudah. Papan tulis interaktif. Papan tulis interaktif dapat digunakan untuk menampilkan gambar-gambar diagram atau grafik yang akan dijelaskan dan diinteraksikan secara langsung oleh guru dan siswa. Hal ini dapat membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. Media presentasi. Guru dapat menggunakan media presentasi seperti PowerPoint atau video pendek yang berisi gambar-gambar yang terkait dengan materi pembelajaran. Misalnya, dalam pembelajaran tentang tumbuhan, guru dapat menggunakan gambar-gambar proses pertumbuhan dalam presentasi. Kegiatan menggambar. Guru dapat memberikan kegiatan menggambar kepada siswa sebagai cara untuk menggambarkan pemahaman mereka tentang suatu konsep. Misalnya, setelah mempelajari tentang hewan, siswa dapat diminta untuk menggambar hewan kesukaan mereka dan menjelaskan karakteristiknya. Permainan pendidikan. Guru dapat menggunakan permainan pendidikan berbasis visual seperti puzzle, permainan kartu, atau permainan papan yang mengandalkan gambar untuk membantu siswa memahami konsep dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Alasan mengapa menggunakan model pembelajaran visual: meningkatkan pemahaman. Peserta didik pada usia ini masih dalam tahap perkembangan bahasa dan keterampilan membaca yang terbatas. Dengan menggunakan model pembelajaran visual seperti gambar, diagram, dan grafik, peserta didik dapat dengan mudah memahami konsep dan informasi yang disampaikan oleh guru. Memperkuat daya ingat. Peserta didik cenderung lebih mudah mengingat informasi yang disampaikan secara visual daripada informasi yang disampaikan secara verbal. Dengan menggunakan gambar dan visual lainnya dalam pembelajaran, peserta didik dapat
dapat memperkuat daya ingat mereka dan mengingat informasi dengan lebih baik, meningkatkan minat dan motivasi. Model pembelajaran visual dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, menyenangkan bagi peserta didik. Peserta didik cenderung lebih tertarik dan termotivasi ketika mereka dapat melihat gambar-gambar yang menarik dan menggambarkan konsep atau topik yang sedang dipelajari. Mendorong kreativitas dengan menggunakan model pembelajaran visual ini, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan kreativitas mereka. Mereka dapat menggambar, mewarnai, dan membuat visual lainnya yang mencerminkan pemahaman mereka tentang materi pelajaran tersebut. Membantu peserta didik dengan gaya belajar visual. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Beberapa peserta didik lebih suka belajar melalui visualisasi dan pengamatan. Dengan model pembelajaran visual ini, kita dapat membantu peserta didik dengan gaya belajar ini untuk lebih efektif dalam memahami dan mengingat informasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.